Polres Minut musnahkan narkoba jenis sabu-sabu. Dampak cuaca buruk, harga ikan naik. Penerima PKH dan BPNT beralih dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Rabu 17 September 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Somewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil ditangkap dari 2 tersangka di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, masing-masing berinisial ET dan AF. BNNP Sulawesi Utara bersama stakeholder terkait memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu di kantor BNNP Sulut Jalan 17 Agustus Senin pagi. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin PLT Kepala BNNP Sulut Oktavina Patikawa didampingi kepolisian, kejaksaan hingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado. Barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 20 gram ini diamankan petugas dari tangan seorang perempuan berinisial ET dan seorang laki-laki berinisial AF. Keduanya diringkus petugas di Kabupaten Minahasa Tenggara pada bulan Juni lalu. Setelah melakukan pendalaman, petugas menemukan paket sabu tersebut dikirim dari Jakarta ke Manado menggunakan jasa ekspedisi. Diketahui ET merupakan pemilik barang sementara AF diketahui berperan sebagai kurir. Kedua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika ini terancam hukuman penjara 5 tahun. Sementara proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan memasukkan barang bukti tersebut ke dalam wadah berisi air. Selanjutnya dicampur deterjen dan dibuang ke dalam toilet. Paket itu narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu. Kurang lebih sekitar 20 gram. Kemudian ternyata pemiliknya ini adalah yang atas nama ET. AF ini adalah kurirnya untuk menjemput daripada narkotika jenis sabu ini. Kemudian kita tidak lanjuti, kemudian segera kita lakukan penangkapan dan kemudian kita proses sampai dengan pemusnahan sekarang ini yang kita ikuti. Pemusnahan barang bukti dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang diungkap BNNP Sulut diharapkan menjadi peringatan tegas bagi seluruh elemen masyarakat. BNNP Sulut secara serius dan berkelanjutan berkomitmen untuk melakukan pemberantasan narkotika di bumi Nyur Melambai. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polres Minahasa Utara baru-baru ini menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,52 gram. Dalam pemusnahan ini juga menghadirkan tersangka. Untuk pertama kalinya selang tahun 2025, Polres Minahasa Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika di ruang Aula Mapores Minut. Pemusnahan dipimpin Wakapolres Minut, Kompol Ari Prakoso, didampingi Kasat Narkoba Ibtu Masri Nafai. Barang bukti yang dimusnahkan 2 paket sabu-sabu masing-masing 0,5 gram dan 0,02 gram. Pemusnahan barang bukti kasus narkotika ini dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam wadah bening berisi air untuk dilarutkan dan dibuang. Kita melaksanakan pemusnahan dari barang bukti tersebut gunanya apa? Biar tidak disalahgunakan, karena kita di sini juga tidak ada penyimpanan untuk barang bukti. Demikian, maka baiknya kita sama-sama menyaksikan untuk dimusnahkan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan lain. Barang bukti narkoba tersebut disita dari tersangka laki-laki Viani Frisco alias Viseng dan pengungkapan terjadi pada Jumat dini hari tanggal 29 Agustus 2025 di lokasi kamar rumah tersangka di Desa Dimembe, Jaga 2, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara.
Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Isak tangis mewarnai proses deportasi seorang WNA asal Filipina di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. WNA bernama Presi Libanon Sono tak kuasa menahan haru ketika harus berpisah dengan anak-anaknya sebelum diberangkatkan pihak imigrasi Kota Mobagu ke Manila, Filipina. Inilah suasana haru di halaman kantor imigrasi Kota Mobagu. Presi Libanon Sono langsung memeluk erat anaknya sambil menangis. Sang anak yang sejak pagi menunggu tak kuasa melihat ibunya akan diberangkatkan untuk dideportasi ke negara asalnya, Filipina. Presi Libanon Sono merupakan salah satu kelompok warga keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Desa Matabulu Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Namun, dirinya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah. Berdasarkan catatan imigrasi Kota Mobagu, Presi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Terakhir pada tahun 2014, ia bersama Heri Kagahing masuk melalui jalur laut di Kabupaten Talaut. Kemudian menuju Kota Bitung sebelum akhirnya tinggal di kampung halaman Heri Kagahing di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Presi juga diketahui sudah menikah secara siri dengan Heri Kagahing. Dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 5 orang anak. Pihak imigrasi Kota Mobagu kemudian menindaklanjuti proses hukum dan memutuskan untuk mendeportasi Presi Libanon Sono. Sempat melakukan konfirmasi kewarganegaraan terlebih dahulu kepada Konsulat Jenderal Filipina yang berada di Manado untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Filipina. Dan ketika konfirmasi itu kami dapat dari pihak konjen, kami selanjutnya melakukan pendekatan penegakan hukum sebagai bagian dari fungsi keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Tentunya kami melakukan pendetensian di ruang detensi imigrasi yang ada di kantor imigrasi Kota Mobagu dalam rangka pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi atau pemulangan ke negara asal. Keberadaan yang bersangkutan tentu melakukan pelanggaran secara keimigrasian karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan visa yang sah untuk masuk ke wilayah Indonesia. Meski berat meninggalkan keluarga, namun WNA asal Filipina tersebut harus menerima kenyataan dideportasi. Sedih enggak saat ini? Ya enggak. Sediman atau senang harus aku lalui. Hanya aku harus laksanakan ini, aku berusaha ini, mau ambil itu supaya tinggal di Indonesia dengan vegan. Deportasi bukan hanya sekedar tindakan administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kedaulatan wilayah, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari potensi permasalahan hukum akibat keberadaan orang asing yang tidak sah. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Pos-SAR Kabupaten Minahasa Selatan berhasil mengevakuasi 2 orang warga yang tenggelam di Pantai Alar, Amurang. Korban tenggelam mandi di pantai usai diduga mengkonsumsi minuman keras. 2 pemuda asal Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan nyaris kehilangan nyawa lantaran tenggelam di Pantai Alar, Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur. Beruntung keduanya berhasil diselamatkan oleh Pos-SAR Amurang. Insiden bermula saat keduanya bersama sejumlah rekan menggelar pesta minuman keras di Pantai Alar pada Jumat malam pekan lalu. Kemudian pada hari Sabtu pagi, sekitar pukul 6 WITA, keduanya memutuskan berenang. Namun kondisi tubuh yang lemah akibat pengaruh alkohol membuat mereka kehabisan tenaga hingga akhirnya tenggelam. Rekan korban yang panik segera meminta bantuan ke petugas tim SAR untuk meminta pertolongan. Baik, dapat kami laporkan bahwa pagi ini tim Pos-SAR Amurang menerima laporan informasi bahwa telah terjadi musibah 2 pemuda yang tenggelam yang sejak malam melakukan kegiatan miras, dan pada pukul 5 subuh tadi salah satu korban berenang dan dibantu dan akhirnya keduanya tenggelam. Dan mendapat kejadian seperti itu, masyarakat melaporkan bahwa terjadi musibah tenggelam 2 orang, melaporkan ke Damkar, dan dari Damkar Kabupaten Minahasa Selatan melaporkan informasi tersebut, dan tim Pos-SAR Amurang
bergerak cepat untuk melakukan evakuasi pertolongan. Saat ditemukan, kedua korban dalam keadaan selamat namun tidak sadarkan diri. Tim medis segera membawa keduanya ke RSUD Minsel untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi dampak cuaca buruk harga ikan naik akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Cuaca buruk melanda perairan Sulawesi Utara seminggu terakhir membuat para nelayan enggan untuk melaut. Akibatnya harga ikan pun naik di beberapa pasar tradisional. Harga ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Kota Manado terus mengalami kenaikan. Di Pasar Pinasungkulan dan Bersehati Manado, harga ikan laut seperti tude dan ikan melalugis naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan cakalang dan sejenisnya naik dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Iya, kalau mahal setengah mati no. DP untuk buat ikan formasi kuning sedikit pendapatan kurang. Kalau orang harapan sebagai masyarakat, sebagai konsumen, orang berharap tentu lebih murah. Kalau beda kan udah penjual, kalau penjual orang ingin mahal, kalau orang berharap murah. Menurut pedagang, mahalnya harga ikan karena kurangnya nelayan yang melaut akibat cuaca buruk. Biasa ambil per kilo dia 15, iya. Ini 20. Iya. Ibu tahu nggak apa penyebab sampai harga ikan sekarang? Cuaca kurang. Ikan mahal, DP pembeli kurang. Pasokan ikan laut yang kurang di pasaran membuat sejumlah lapak pedagang kosong. Pedagang pun berharap cuaca di Sulawesi Utara segera membaik agar harga ikan laut kembali normal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengecek langsung ketersediaan beras SPHP di pasar tradisional Bersehati Manado Jumat pekan lalu. Sidak atau pengecekan ketersediaan beras SPHP di pasar tradisional dipimpin Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai dan jajaran Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo. Amran Sulaiman bilang dari pantauannya beras SPHP masih tersedia dengan harga yang terjangkau, yakni Rp12.500 per kilogram. Ia juga mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pihak Kementerian Pertanian fokus untuk penyaluran beras SPHP di semua pasar seluruh Indonesia sebanyak 1,3 juta ton. Penyaluran akan dilakukan hingga Januari 2026. Adapun operasi beras yang disalurkan merupakan beras medium kemasan 5 kg. Dengan harga Rp12.500. Perintah Bapak Presiden, kita akan mengguyur pasar 1,3 juta ton seluruh Indonesia. Ini kami operasi pasar sampai pasar jenuh. Itu bila perlu sampai Desember sampai Januari. Kita teruskan ini terus. Ini perintah Bapak Presiden. Berikan 12.500. Ini SPHP. Dan itu berasnya bagus. Kalau ada yang jelek, nanti bicarakan milnya. Sampaikan. Nah juga yang kelapa tadi aku maksud tolong dikawal dengan baik. Jadi dijaga kelapanya nanti. Nah, terus beras SPHP, terima kasih Pak Wagub, terima kasih luar biasa beliau. Pak Pinwil, mana Pak Pinwil? Terima kasih Pak Kapolres, Polrestabes. Ini kita jaga, kita kawal ini program. Intinya bagaimana petani sejahtera, konsumennya bahagia, tapi pedagangnya untung. Itulah keinginan Bapak Presiden. Sementara itu, Kepala Bulog Divisi Regional Sulut Gorontalo, Ermin Tora bilang, Bulog sendiri hingga saat ini terus memasok beras SPHP ke 20 pasar yang ada di Sulawesi Utara, termasuk retail modern, dan mendukung semua kegiatan pangan murah.
Warga berharap penyaluran beras SPHP di pasar tradisional yang dilakukan pemerintah tetap konsisten agar bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo melakukan pemantauan jaringan irigasi air tanah di Desa Wasian, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Pembangunan jaringan irigasi dilakukan untuk mempercepat produksi pangan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum mengembangkan jaringan irigasi air tanah atau JIAT di berbagai daerah. Salah satunya di Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan pembangunan JIAT merupakan langkah strategis untuk membantu petani di daerah yang tidak terjangkau layanan irigasi dari waduk, bendungan maupun jaringan irigasi permukaan. Ini bertujuan dalam memperkuat dukungan terhadap ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan air irigasi bagi sektor pertanian. Kehadiran JIAT menjadi solusi bagi lahan pertanian yang belum terjangkau aliran air dari infrastruktur irigasi konvensional, sehingga dapat membuka dan menambah luas areal tanam baru. Ini salah satu programnya Kementerian Pekerjaan Umum adalah jaringan air tanah. Jadi selain kita memanfaatkan bendungan, waduk, dan saluran irigasinya, tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh bendungan atau waduk atau irigasinya, kita biasanya menggunakan jaringan irigasi air tanah. Insya Allah dengan begini, ketahanan pangan dan suasana pangan yang diprogramkan, yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo bisa kita capai bersama-sama. Program JIAT diharapkan dapat mendukung target swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengangkat kesejahteraan petani di Minahasa dan di sekitarnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, informasi penerima PKH dan BPNT beralih dari PT Pos Indonesia ke Bank Himbara dihadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah mulai mengalihkan pembayaran bantuan sosial sejumlah keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dari sebelumnya pembayaran secara tunai di kantor pos, kini dibayarkan secara non-tunai melalui rekening Bank Himbara. Seperti yang terpantau di Aula Kantor Kelurahan Tikala Baru, Kota Manado pada Selasa siang, sejumlah keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT mendatangi kantor kelurahan dan melakukan verifikasi didampingi pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Para keluarga penerima manfaat ini berasal dari 3 kelurahan di Kecamatan Tikala, yakni Kelurahan Palempat, Taas, dan Kelurahan Tikala Baru. Para warga ini membawa kartu identitas berupa kartu keluarga dan KTP, kemudian menerima buku tabungan dari salah satu bank Himbara, beserta kartu keluarga sejahtera atau KKS yang berfungsi sebagai kartu ATM. Jadi agenda hari ini penyaluran buku tabungan dan kartu KKS penerima manfaat PKH dan BPNT di Kelurahan Tikala. Boleh disampaikan sedikit bagaimana prosesnya? Jadi untuk prosesnya tadinya mereka itu dari kantor pos kan terima langsung tunai. Karena peralihan ke Bank Himbara maka orang semua data dari kantor pos dialihkan ke Himbara, maka sekarang orang berterima lewat Bank Himbara. Setelah proses penerimaan KKS dan rekening tabungan, para keluarga penerimaan manfaat ini akan menerima penyaluran bansos PKH serta bantuan pangan non-tunai melalui nomor rekening masing-masing. Di bulan September ini, para keluarga penerima manfaat akan menerima bansos untuk periode triwulan 2 dan triwulan 3 tahun 2025. Yani Megasingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sejumlah penerima bansos program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT di Kota Manado mengaku senang dengan adanya proses penyaluran bansos yang langsung ke rekening tabungan penerima. Sebelumnya sejumlah keluarga penerima menerima bansos melalui mekanisme tunai dengan layanan di kantor pos Indonesia. Berikut tanggapan warga terkait peralihan penyaluran bansos dari mekanisme tunai ke rekening Bank Himbara masing-masing penerima.
hari ini kami sudah mendapat kartu, yang lalu sebenarnya kami menerima di kantor pos. Kalau sekarang, Ambil di bank, melalui ATM. Ibu tanggapannya seperti apa? Ya ini lebih bagus, lebih cepat. Oh, lebih cepat ya. Iya. Jadi tidak harus. Iya, tidak antri. Oh, oke. Ini lebih bagus. Kenapa lebih baik, Karena Pak? lebih baik kalau di kantor pos kan kita berdesak-desakan. Kalau di sini kan terserah kita mau ambil kapan itu aja. Oke, Bapak mungkin sudah terbiasa sebelumnya menggunakan rekening bank untuk mengambil duit atau ini masih baru? Baru lah. Oh, oke. Tapi Bapak sudah tahu bagaimana mungkin nanti penggunaannya? Insya Allah kita tahu. Oh, oke. Saya tadinya terima di kantor pos dan untuk kali ini ada digantikan ke bank. Oh, oke. Dan Ibu untuk prosesnya alhamdulillah sangat baik, kita terima dengan baik. Tanggapannya sih kalau bagi saya lebih baik ya. Karena kalau untuk di kantor pos pengalaman saya itu antriannya lama sekali. Kan kalau ini kan kita bisa menghemat waktu. Saudara, sampah jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Salah satu solusi mengelola sampah di masyarakat adalah melalui bank sampah. Lihat pengelolaan sampah terpadu oleh masyarakat di Desa Tumaluntung, Minahasa Utara. Warga perumahan Geria Agape di Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara kini bisa merasa lega karena di kawasan tempat tinggal mereka telah berdiri sebuah bank sampah. Bank sampah di kawasan permukiman ini baru setahun diluncurkan atas inisiasi sejumlah orang yang peduli akan keselamatan lingkungan. Warga sekitar diedukasi cara memilah sampah rumah tangga dan sampah yang dikumpulkan bisa dijual ke bank sampah dengan nilai tertentu. Warga juga mendapatkan buku tabungan dan uang yang terkumpul bisa diambil sewaktu-waktu. Dengan adanya bank sampah sangat terbantukan dan memudahkan kita untuk membawa sampah kita kemana. Keuntungannya sangat mempermudah kita untuk mengelola sampah kita di rumah. Iya. Dan dapat biaya tambahan atau dapat uang juga ya. Di bank sampah ini beragam jenis sampah plastik kemudian akan dipilah lagi dan didaur ulang. Hasil akhirnya bisa menjadi beragam barang yang berdaya guna seperti cover buku, hiasan kalung, asbak, dan batako. Jadi ini merupakan satu sampah plastik yang dikumpul di dalam satu wadah atau botol. Nah, ini disebut EcoBrick. EcoBrick ini akan menjadi salah satu bahan baku, iya ya Mbak, ya, salah satu bahan baku untuk membuat sofa. Meski baru setahun beroperasi, namun bank sampah di Desa Tumaluntung ini telah menjadi induk bagi 3 bank sampah lainnya yang tersebar di Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, dan Manado. Program-program, jadi kadang di bank sampah kami bikin pemeriksaan kesehatan gratis, kami mengajak untuk bikin kegiatan bersih-bersih lingkungan. Tujuannya menularkan kebiasaan karena memang kita sadari untuk masalah sampah ini lahir dari kebiasaan dan untuk merubah kebiasaan itu tidak gampang. Jadi kami selalu tidak bosan-bosannya untuk mengajak masyarakat sekitar agar terus-menerus menggaungkan bagaimana cara memilah sampah yang baik, dan kalau mau diskusi lebih lanjut bisa langsung ke bank sampah, ada permasalahan sampah bisa menghubungi kami pengurus bank sampah, itu agar dapat lebih menyebarkan dan menularkan kebiasaan tersebut. Jadi harapan ke depan semakin banyak bank sampah yang ada di Sulawesi Utara dan juga semakin banyak masyarakat yang aware terhadap lingkungan, karena kalau masalah sampah ini dari kita akan kembali ke kita dan kita ini mewariskan untuk anak cucu kita. Sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara telah bermitra dengan Bank Sampah Geria Agape Tumaluntung sehingga warga bisa menukarkan sampah plastiknya dengan barang lain seperti susu, mie instan, minyak goreng, serta beras. Anata Samewo, Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Anata Samewo pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.